Joseph, this is my beloved son. thy sins are forgiven thee. Behold, I am the Lord of glory. I was crucified for the world. When the light had departed, I had no strength. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Yesus dikenal sebagai gembala yang baik, karena ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Orang percaya dapat mendengar Yesus, meskipun suaranya asing bagi mereka yang tidak mengenalnya. Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita dapat mendengarkan Yesus. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus, kita dapat mendengar suaranya dengan cara yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Apakah Anda siap untuk mendengar suaranya? Berikut adalah 6 cara unik Yesus berbicara kepada Anda. 1. Melalui firman Tuhan. Yesus berbicara kepada Anda melalui firman Tuhan. Pada Ibrani 1 ayat 1 mengatakan, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya." Yesus melayani sebagai firman Allah yang hidup. Kita dapat yakin bahwa Tuhan tidak akan mengatakan apapun yang bertentangan dengan apa yang Dia katakan kepada kita di dalam Alkitab, firman-Nya yang tertulis. Jika Anda pernah berjuang untuk mendengar suara Yesus, bacalah Alkitab. Teruslah membaca, dan pada akhirnya Anda akan menemukan bagian atau pernyataan yang akan membuka jalan pemahaman Anda. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membaca kitab suci. Jika Anda tidak mengikuti instruksi yang Tuhan tawarkan melalui firman-Nya, Anda tidak akan memiliki suara yang jelas untuk membimbing Anda menjalani hidup. 2. Dalam kekosonganmu. Jika Anda merasakan kekosongan, Anda tidak sendirian. Biasanya, kekosongan adalah indikator bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup Anda. Pada tahap tertentu dari perjalanan iman Anda, kemungkinan besar Anda akan memiliki perasaan kekosongan spiritual. Ini mungkin tanda bahwa Yesus sedang mencoba untuk berbicara kepada Anda, meskipun Anda mungkin tidak dapat mendengar suaranya. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perasaan hampa antara lain kesepian dan dosa. Bagaimana kita merasa secara fisik juga dapat berperan dalam cara kita berpikir secara rohani. Penting untuk diingat bahwa Yesus dekat dengan mereka yang kosong. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jangkau Yesus melalui mediasi dan doa. Beritahu Dia apa yang Anda cari. Percayalah kepadanya, dan Dia akan mengungkapkannya kepada Anda. 3. Melalui panggilan Anda. Terkadang Yesus akan membawa Anda ke tempat yang tidak Anda harapkan. Anda mungkin merasakan panggilan yang mendalam, atau mungkin muncul secara tidak terduga. Alkitab berkata, "Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah." Salah satu cara terbesar Yesus menunjukkan suaranya adalah melalui tindakan dan pemberian kita kepada orang lain. Ketika kita memilih kehidupan iman, kita dipanggil untuk membantu orang lain. Jika Anda mulai merasakan dorongan yang mendasari untuk memberi kembali kepada sesama Anda, Yesus mungkin menyuruh Anda untuk memikul salib Anda. Ketika Anda menggunakan karunia yang diberikan Tuhan untuk membantu orang lain,
Anda menjawab panggilan Anda. 4. Melalui hubungan. Terkadang, Yesus berbicara kepada kita melalui hubungan kita. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan orang yang kita kasihi kepada kita, terutama mereka yang menjadi pengikut Kristus. Jika Anda telah menyimpang dari jalur Tuhan, mereka akan mencoba membawa Anda kembali. Mereka akan menempatkan Anda dalam situasi di mana Anda merasa lebih terhubung dengan Yesus dan akan mendorong Anda untuk bertumbuh dalam iman Anda. Orang-orang istimewa ini diposisikan dalam hidup Anda oleh Yesus, sehingga Anda dapat melihat potensi penuh Anda. Tuhan mungkin mengirimkan Anda pesan kritis melalui mereka. Mereka yang mencoba menghalangi hubungan Anda dengan Yesus bukanlah tipe orang yang seharusnya Anda dekati. 5. Dalam gairah atau hasrat Anda. Ada kalanya Yesus akan berbicara kepada Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Dia mungkin berbicara kepada Anda melalui bakat dan hasrat Anda. Yesus mungkin mencoba berbicara kepada Anda untuk meningkatkan panggilan Anda. Pada Markus 10 ayat 45 mengatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Gairah atau hasrat kita harusnya mencerminkan kasih kita kepada Kristus. Jika hasrat kita tidak mencerminkan hasrat kita, dan Anda merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup Anda, Yesus mungkin mencoba menjangkau Anda. Terkadang suara Yesus mungkin belum terungkap kepada Anda, tetapi hasrat kita dapat membantu kita menemukan apa yang Dia katakan. 6. Melalui iman yang diperbaharui. Perasaan terpanggil secara tiba-tiba untuk pergi ke gereja dan mendengarkan Injil adalah tanda bahwa Yesus sedang berbicara kepada Anda. Jika Anda belum pernah ke gereja dalam beberapa waktu, Yesus mungkin mencoba menghubungi Anda. Dia mungkin mulai berbicara kepada Anda melalui lagu atau pesan yang disampaikan di gereja. Jika sesuatu dari kebaktian tiba-tiba menarik Anda, itu adalah tanda bahwa Yesus sedang berbicara langsung kepada Anda. Biarkan Roh Kudus melakukan pekerjaannya dan berbicara kepada Anda melalui pesan itu. Juga bersikaplah terbuka untuk menerima pesan apapun yang perlu Anda dengar sekarang. Kita semua ingin dapat mendengar suara Yesus, tetapi terkadang ketakutan dan kecemasan kita menghalangi kita untuk mendengar pesan penting yang sedang Dia coba berikan kepada kita. Luangkan waktu untuk mencoba mencari tahu panggilan rohani Anda dan buka hati Anda untuk apa yang Yesus coba katakan kepada Anda. Hal ini mungkin mengubah hidup.